Shalom, selamat malam jemaat GPIB Mupel Bali NTB. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Christine Jamakaunang dari GPIB Peniel Singaraja. Pada malam hari ini kita berada dalam perenungan Saturday Night, di mana perenungan firman Tuhan terambil dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-39. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ada perjumpaan pada malam hari ini dalam perenungan bersama-sama dengan anggota keluarga kami, bahkan perenungan kami secara pribadi dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, firman-Mu akan kami baca, biarlah Tuhan yang akan memberkati kami dalam hikmat terang kuasa Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-39 menyatakan bagi kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada malam hari ini adalah ada kuasa di balik ucapan syukur. Mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan sedang baik-baik saja. Tetapi alangkah sulitnya melakukan itu ketika kita tengah berada dalam kesesakan. Mengucap syukur ketika berada dalam pergumulan. Tentu itu bukan hal yang mudah. Yang lebih disayangkan lagi jemaat Tuhan, ada banyak orang yang lupa untuk mengucap syukur ketika sedang dalam keadaan baik. Karena terlena dalam segala kenyamanan dan kenikmatan hidup. Sebuah ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Bukan cuma untuk menunjukkan kita ini adalah pribadi yang menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup. Tetapi jemaat Tuhan, karena di balik ucapan syukur akan ada kuasa yang sangat besar. Mari kita lihat bagaimana besarnya kuasa di balik ucapan syukur. Saudara-saudara, tadi kita membaca dalam Injil Matius 15 ayat 32 sampai dengan 39. Ini ada juga kisah ini dalam kitab Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Jemaat Tuhan, di balik kuasa
di balik ucapan syukur ada kuasa itu, dikisahkan Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang hanya dengan bermodalkan beberapa roti dan ikan kecil. Kisah ini terjadi setelah Tuhan Yesus berkhotbah kepada ribuan orang dan menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka ini harus diberi makan. Lihat jemaat Tuhan, orang banyak mengikuti Yesus. Yesus menunjukkan kepeduliannya. Ketika orang banyak yang ada pada saat itu belum makan, dia katakan orang banyak ini harus makan. Tetapi bukan jumlah yang sedikit jemaat Tuhan. Jumlah yang sangat banyak. Apa yang terjadi? Yesus meminta murid-muridnya untuk membawa jumlah kecil makanan tersebut. Dan dia berkata, jemaat Tuhan, dia berkata dia mau memberkati ketujuh roti dan ikan-ikan itu. Dikatakan dalam Matius 15 ayat 36, sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Sungguh ajaib jemaat Tuhan. Semua orang kemudian bisa makan dengan kenyang. Bahkan dikatakan setelah itu masih terdapat sisa 7 bakul besar penuh. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang tadinya tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Apa yang membuat hal mustahil itu kemudian mungkin. Kita bisa melihat bahwa kuncinya ada di balik pengucapan syukur seperti yang tercatat di ayat 36 ini. Dari sini kita dapat melihat bahwa jelas selalu ada kuasa di balik ucapan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, sesulit-sulitnya pergumulan yang tengah kita hadapi saat ini, kita semua berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan sudah berkata agar hendaknya kita jangan takut, jangan khawatir. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara lihat, ada kuasa di balik ucapan syukur itu. Seberat apapun masalah yang tengah kita hadapi, baik itu mungkin masalah di tengah pekerjaan, masalah di tengah keluarga, masalah keuangan, masalah perekonomian. Hadapilah itu dengan selalu mengucap syukur. Kuasa Tuhan akan bekerja lewat ucapan syukur, sehingga mujizat yang paling mustahil sekalipun pasti akan terjadi. Kita bisa mengalami pemulihan atas apapun pergumulan kita, termasuk di dalamnya pandemi COVID-19. Kuncinya, mari jangan takut, jangan khawatir, serahkan kepada Tuhan dan alami kuasa mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sampai Maranatha. Amin. Kita akan berdoa syafaat jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan mengizinkan kami berada dalam perenungan Saturday Night pada malam hari ini. Terima kasih hamba-Mu Tuhan izinkan berada di dalam perenungan firman Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan yang hari ini beribadah. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, biarlah kuasa Tuhan membimbing, menuntun sehingga apapun yang disampaikan boleh jadi berkat, terutama menguatkan iman percaya kami semuanya untuk bertahan menghadapi pandemi COVID-19. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati kami semuanya. Berkati kami dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan masyarakat dan dimanapun kami berada.
Tuhan kuatkan kami semuanya untuk boleh terus melayani di tengah pandemi COVID-19. Secara khusus kami berdoa buat jemaat GPIB yang ada di wilayah Mupel Bali NTB. Biarlah semuanya berpengharapan di dalam Tuhan sehingga kuasa mujizat itu berlaku. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati peristirahatan malam kami bersama dengan keluarga. Biarlah Tuhan kuatkan kami semuanya untuk menikmati hari baru di hari esok, untuk kembali bersekutu, bersyukur dan mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Jagai kami ya Tuhan, agar kami semua terhindar dari virus corona ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah ya Bapa, cukupkan kebutuhan hidup ekonomi kami. Berikan kepada kami setiap yang terbaik. Terima kasih. Malam hari ini kami percaya kami ada dalam genggaman kasih Tuhan. Inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali jemaat Tuhan. Salam kasih dari GPIB Peniel Singaraja. Shalom.